Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam norma. Norma seperti sudah disebutkan di video sebelumnya, norma itu dibagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan. Tujuan norma agama adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sumbernya adalah wahyu Tuhan yang terhimpun dalam kitab suci setiap agama. Contoh, larangan mencuri, larangan berbohong, dan lain sebagainya. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia, sehingga sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Pelanggaran norma ini adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh, menghormati orang tua, larangan mencuri. Jadi kalau misalnya kita tidak menghormati orang tua, mungkin kita merasa menyesal begitu ya. Itu maksudnya norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat sendiri untuk mengatur pergaulan masing-masing sehingga anggota masyarakat saling menghormati. Pelanggarannya akan dicela oleh sesama. Contoh, larangan makan sambil bicara, atau misalnya norma kesopanan ini mengenai cara berpakaian juga boleh ya. Jadi kalau misalnya cara berpakaiannya tidak sopan, mungkin saja akan dicela oleh masyarakat. Jadi perbedaan dari kesusilaan dengan kesopanan ini terletak di dampak yang ditimbulkannya. Kalau tadi di kesusilaan itu dia menimbulkan rasa bersalah, kalau norma kesopanan ini dia lebih kepada dapat gunjingan atau celaan gitu ya dari masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum. Peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat semua orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan. Pelanggarannya akan mendapatkan sanksi yang tegas. Jadi kalau norma hukum ini dia diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Jadi ada aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, dilarang mengganggu ketertiban umum, dilarang mencuri, dilarang melakukan kekerasan. Jadi kalau misalnya dilakukan pelanggaran, maka sanksinya adalah sanksi hukum gitu. Di sini ada tabel mengenai norma. Yang pertama, norma agama, sumbernya adalah dari Tuhan, tujuannya kebahagiaan dunia dan akhirat, sanksinya adalah dosa. Yang kedua, norma kesusilaan, sumbernya dari hati nurani, tujuannya untuk keharmonisan hubungan manusia, sanksinya adalah penyesalan. Yang ketiga, norma kesopanan, sumbernya tingkah laku manusia, tujuannya adalah menciptakan kebaikan dalam masyarakat, sanksinya dikucilkan atau dicela atau digunjingkan begitu ya, diomongin orang, digosipkan yang tidak baik, itu sanksi yang didapatkan dari norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum, sumbernya dari undang-undang, tujuannya menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sanksinya bisa penjara, bisa hukuman mati, bisa denda, dan lain sebagainya. Di sini ada gambar, ada dua jenis gambar di sini. Yang pertama adalah gambar orang naik sepeda motor dengan jumlah yang sangat banyak, tidak pakai helm. Sementara gambar yang kedua ada gambar anak sekolah. Dari pakaiannya bisa kita lihat baju putih, celana pendek warna biru, berarti dapat kita pastikan bahwa ini adalah anak sekolah SMP, tapi sudah naik sepeda motor. Ingat, kalau anak sekolah belum memiliki surat izin mengemudi SIM, itu adalah melanggar hukum. Maka untuk gambar ini silahkan tulis di buku kalian bagaimana pendapat kalian mengenai dua gambar ini di buku catatan. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma dibagi menjadi
1. Cara atau usage. Jenis perbuatan yang bersifat perorangan dan daya ikatnya lemah. Contoh cara berpakaian, cara berdandan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan pola yang sama dan tetap karena dianggap baik. Contoh, mengetuk pintu saat bertamu, itu adalah kebiasaan yang baik. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai norma pengatur dan pengawas anggota-anggotanya. Contoh, seorang pembantu harus menjaga nama baik majikan. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Pola-pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat. Contoh, menikah dengan saudara sekandung atau menikah dengan saudara semarga. Kalau dia yang punya marga, biasanya itu dilarang, tidak boleh. Jadi dia bersumber dari adat istiadat. Ini adalah contoh ilustrasi gambar. Ada 3 gambar di sini. Yang pertama adalah orang hutan naik sepeda motor. Kemudian yang kedua ada anak sekolah sedang mengerjakan ujian dan dia menyontek teman di sebelahnya. Kemudian gambarnya ilustrasi yang ketiga ada anak sekolah juga, ini sedang ujian dan diawasi oleh gurunya. Berdasarkan 3 ilustrasi gambar ini, menurut kalian norma apa yang berlaku untuk masing-masing gambar ini dan norma apa yang kemungkinan mereka langgar? Tuliskan di buku catatan kalian. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.